Oke, saat ini kita akan membahas konstanta. Dan nanti ada lagi ya konstanta. Setelah itu statement, kita akan membahas statement. Oke, kita mulai saja. Nah, oke, konstanta membuat program lebih mudah untuk dibaca. Jadi salah satu kegunaan dari konstanta itu agar program yang Anda tulis itu lebih mudah untuk dipahami atau dibaca. Nah, adapun konstanta diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ini menurut cara pendeklarasiannya ya. Menurut cara pendeklarasiannya itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menggunakan define, menggunakan tanda pagar define. Terus yang kedua itu menggunakan kata kunci cons. Nah, cons ini kepanjangan dari konstanta ya. Ini yang nomor dua, ini yang nomor satu. Yang nomor satu dulu contohnya menggunakan define ini ya, tanda pagar define. Nah, di sini ada yang namanya nama dari konstanta, EEPROM write address. Nah, dan yang paling kanan ini adalah value atau nilai. Yang ini nama konstanta, yang ini value-nya atau nilainya. Begitu juga yang paling bawah ini, yang ini sama ya. Ini nama konstantanya, ini value-nya. Nah, kata kuncinya kita menggunakan define. Nah, begitu juga yang paling bawah ini contohnya define fCPU. Ini 8 2 3 4 5 6 8 juta. Nah, unsigned long ini ya, 8 juta unsigned long. Nah, fCPU ini adalah nama konstantanya atau frekuensi CPU. Nah, di sini nilainya 8 juta. Seperti itu. Nah, kata kunci yang pertama menggunakan define. Menggunakan kata kunci define. Yang kedua menggunakan kata kunci cons. Contohnya banyak di sini. Tinggal nambah cons saja. Nambah cons. Nah, ini seperti atau mirip dengan pada saat kita mendeklarasikan suatu variabel. Contohnya integer value sama dengan 10. Nah, kita tinggal menambah cons saja di depannya yang paling kiri. Kita tambah kata kunci cons. Di sini juga cons. Di sini juga sama, di sini sama. Ya, jadi itu sudah menjadi konstanta. Yang pertama dengan cara menggunakan kata kunci define dan yang kedua menggunakan kata kunci cons. Nah, yang cons ini sama dengan kita mendeklarasikan variabel yang pastinya harus ada nilainya ya, nilai dari variabel tersebut ya harus dikasih nilai. Nah, terus di sini ada kata kunci cons-nya ditaruh di paling kiri. Cons integer value, cons float value. Nah, ini contohnya ya, harus dikasih nilai awalnya. Namanya juga konstanta kan mesti ada nilainya. Ada nama, ada nilainya. Nah, itu yang terpenting. Mana saja yang Anda gunakan, umpamanya menggunakan cara yang pertama juga boleh, Anda menggunakan cara yang kedua juga boleh. Nah, saya mungkin kebanyakan menggunakan cara yang pertama, define. Menggunakan define. Kalau menggunakan define ini tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya. Ya, di sini kan nggak ada tipe datanya kan ya, cuma nama konstanta di sini dan nilainya. Begitu juga ini nama konstanta dan ini nilainya, gitu aja. Berbeda dengan yang sebelah kanan. Harus ada tipe datanya dan nilainya. Yang kedua yaitu kita bahas statement atau pernyataan. Oke. Apa itu statement atau pernyataan? Yaitu sebuah rangkaian yang berisi perintah-perintah tertentu ya, berisi perintah-perintah tertentu yang nantinya akan dieksekusi oleh microcontroller.
Jadi pernyataan atau statement ini berisi perintah yang akan dieksekusi oleh microcontroller. Terdapat dua jenis pernyataan pada bahasa pemrograman C. Nah, yang pertama pernyataan tunggal dan yang kedua pernyataan majemuk. Nah, ada dua ya, yang pertama tunggal, yang kedua majemuk. Yang pertama dulu, pernyataan tunggal adalah, ini cukup satu saja, suatu perintah yang hanya membutuhkan satu baris dan diakhiri dengan tanda titik koma. Pernyataan tunggal ini intinya satu baris perintah saja. Nah, dan cirinya diakhiri dengan titik koma seperti ini. Contohnya di sini LCD string XY 1,0 petik 2 master device. Seperti itu. Itu pernyataan tunggal. Nah, ini pernyataan tunggal. Nggak urut ya, sebenarnya ini dulu baru ini. Oke. Yang kedua pernyataan majemuk. Nah, kalau majemuk ini kan dari namanya lebih dari satu ya, berbeda dengan tunggal tadi. Kalau majemuk ini lebih dari satu. Pernyataan majemuk atau statement majemuk adalah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal. Beberapa pernyataan tunggal, berarti lebih dari satu pernyataannya atau statementnya. Dan diapit oleh tanda kurung kurawal. Nah, jangan lupa ini standar dalam pemrograman bahasa C. Sebagai awal dan akhiran dari beberapa statement itu harus diawali dan diakhiri oleh tanda kurung kurawal. Contohnya, contoh formatnya seperti ini ya. Nah, ini ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, ini penulisan salah satu versi penulisannya ya seperti ini. Ada yang versi penulisannya seperti yang kedua ini, satu baris tetapi ini panjang. Nah, ini saya jarang sekali menggunakan yang kedua. Yang saya gunakan yang pertama ini. Yang kedua ini jarang. Ya. Nah, pernyataan 1 titik koma, pernyataan 2 titik koma, pernyataan 3 titik koma. Jadi nanti ke kanannya terlalu panjang. Nah, lebih baik dan lebih enak bacanya seperti yang di sini. Per baris, satu pernyataan, satu baris. Pernyataan 1 titik koma, enter. Pernyataan 2 titik koma, enter. Pernyataan 3 titik koma, enter. Dan seterusnya ke bawah. Nah, ini contohnya. Nah, di sini belum dikasih buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal ya. Di sini seharusnya dikasih ya. Nah, seperti ini dan tutup kurung kurawal seperti ini harus ada. Oke, contohnya di sini satu statement, baris yang pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Ada 4 statement di sini. Nah, dan tiap-tiap akhir statement itu dikasih titik koma. Terus baru enter, pindah baris. Titik koma, enter, pindah baris. Titik koma, enter, pindah baris. Seperti itu. Diawali dan diakhiri oleh kurung kurawal. Nah, ini menganut format yang pertama, penulisan pertama. Kalau yang kedua saya rasa terlalu panjang nanti ke kanannya. Dan untuk membacanya juga kurang nyaman kalau diteruskan seperti yang kedua ini, format yang kedua. Mungkin lebih enak format yang pertama, tiap satu statement kita ganti baris, satu statement kita ganti baris. Jadi seperti itu, lebih enak. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang flow control atau struktur kendali pada video selanjutnya. Terima kasih.